Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sejarah Balai Pustaka dan apa saja karya sastra yang muncul pada angkatan tersebut. Balai Pustaka didirikan pada tahun 1908 dengan nama Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tujuan didirikannya komisi ini adalah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura. Komisi ini juga bertugas untuk menyosor karya-karya sastra yang dianggap berbahaya bagi kepentingan kolonial Belanda. Pada tahun 1917, komisi ini berganti nama menjadi Kantor voor de Volksectus atau Balai Pustaka. Nama ini kemudian diseragamkan menjadi Balai Pustaka pada tahun 1920. Balai Pustaka mulai menerbitkan karya-karya sastra yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Bahasa Melayu yang digunakan oleh Balai Pustaka memiliki ciri-ciri tertentu seperti penggunaan ejaan van Ophuijsen, penghindaran kata-kata asing atau serapan, dan penggunaan kata-kata baku. Balai Pustaka berperan penting dalam mengembangkan sastra Indonesia modern. Karya-karya sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka memiliki tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu, seperti percintaan, perkawinan, adat istiadat, konflik sosial, nasionalisme, dan agama. Karya-karya sastra ini juga memiliki gaya bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Balai Pustaka juga mengalami pengaruh politik dan ideologi dalam kebijakan penerbitannya. Selama masa penjajahan Belanda, Balai Pustaka harus tunduk pada sensor pemerintah kolonial. Selama masa pendudukan Jepang, Balai Pustaka harus mengikuti arahan pemerintah militer Jepang. Selama masa kemerdekaan dan reformasi, Balai Pustaka harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan selera pembaca. Balai Pustaka telah memberikan kontribusi yang besar dalam industri penerbitan, percetakan, dan multimedia di Indonesia. Balai Pustaka telah menerbitkan ribuan buku dari berbagai genre seperti sastra, sejarah, pendidikan, agama, budaya, dan lain-lain. Balai Pustaka juga telah memperoleh berbagai penghargaan, seperti penghargaan kebudayaan dari UNESCO pada tahun 1979. Balai Pustaka juga telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan literasi dan minat baca pada masyarakat, seperti program baca gratis, program bantuan buku untuk sekolah-sekolah, program pelatihan penulis muda, dan lain-lainnya. Baik, di sini ada beberapa karya sastra yang terkenal yang diterbitkan oleh Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama ada Salah Asuhan, karya dari Abdul Muiz. Novel ini menceritakan tentang perjuangan Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang terjebak dalam konflik antara adat dan modernitas. Novel ini mengkritik sistem perkawinan adat Minangkabau yang menindas kaum perempuan. Yang kedua ada Siti Nurbaya, karya dari Mara Rusli. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang terhalang oleh perjodohan paksa, hutang, dan penjajahan. Novel ini menggambarkan kondisi sosial dan politik masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang selanjutnya adalah Layar Terkembang, karya dari Sultan Takdir Ali Syabana. Novel ini menceritakan tentang kehidupan dua saudari, Tuti dan Maria, yang berusaha mengejar pendidikan dan karir di tengah masyarakat yang masih patriarkal. Novel ini menampilkan tokoh-tokoh perempuan yang mandiri, cerdas, dan berani. Selanjutnya ada Azab dan Sengsara, karya dari Merari Siregar. Novel ini menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh Mariamin, seorang gadis Batak yang dipaksa menikah dengan seorang pria yang tidak dicintainya. Novel ini mengecam praktik poligami dan perkawinan paksa yang merugikan kaum perempuan. Selanjutnya ada Belenggu, karya Armin Pane. Novel ini menceritakan tentang rumitnya hubungan percintaan antara Tini, Sumartono, dan Yah. Novel ini mengungkapkan konflik batin tokoh-tokohnya yang terjebak dalam belenggu moral dan sosial. Itulah tadi beberapa contoh-contoh karya-karya sastra yang ada pada angkatan Balai Pustaka. Karya-karya sastra tersebut memiliki tema-tema yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Karya-karya sastra tersebut juga memiliki gaya bahasa yang indah, menarik, dan mengandung pesan-pesan moral. Karya-karya sastra tersebut juga memiliki pengaruh dan dampak terhadap perkembangan sastra Indonesia secara umum dan terhadap pembaca secara khusus. Karya-karya sastra tersebut telah menjadi bagian dari khazanah sastra Indonesia yang patut dibaca dan diapresiasi.
Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.